Kami di kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kelompok kami dalam metode pembelajaran mesin, yaitu penerapan metode clustering framing dalam online software simulation. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami di kelompok 4. Yang pertama, Lamsiar Sirait dengan NIM 1141809, Leonard Haloman Siombing 1141817, Diana Kres Marbun 1141827, Romana Sembiring 1141808, dan Waisi Tepu 1141829. Ini merupakan outline kami. Yang pertama, processing data, eksplorasi data, desain eksperimen, dan analisis. Di sini kenapa kami menggunakan K-means clustering? Karena K-means merupakan algoritma clustering yang paling sederhana dan paling populer dengan metode penganalisaan unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Tujuan dari K-means clustering ini merupakan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam satu clustering dan memaksimalkan versi data yang ada di clustering lainnya untuk menghubungkan grup data. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota teman kelompok saya, yaitu Lamsiar. Terima kasih buat waktunya. Perkenalkan, nama saya Lamsiar Sirait dengan NIM 114181009. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai preprocessing data. Jadi sebelumnya kami menerapkan metode clustering K-means dalam dataset online shoppers intention. Nah, jadi preprocessing data itu sendiri merupakan proses pendahuluan dan pembersihan data yang merupakan operasi dasar seperti penghapusan noise akan dilakukan. Nah, sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus dalam tahapan KDD. Nah, seperti yang kita ketahui, proses clustering mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan cetak atau tipografi. Nah, pada tahapan preprocessing data dilakukan proses enrichment, yaitu proses memperkaya data yang sudah ada dan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk KDD seperti data informasi eksternal. Nah, kita akan masuk ke dalam kode program yang ada pada Python. Di sini yang pertama sekali untuk tahapan preprocessing atau preprocessing dilakukan cleaning. Nah, kita akan terlebih dahulu mengimport library yang dibutuhkan seperti mengimport pandas, numpy, matplotlib, sklearn cluster, dan sklearn preprocessing. Yang kedua, kita akan memasukkan atau meload dataset yang kita butuhkan. Kemudian kita akan menampilkan dataset teratas. Nah, jadi dataset teratas ini yaitu dataset yang memenuhi 5 baris teratas. Kemudian tahapan selanjutnya dari tahapan preprocessing yaitu kita harus menghapus atau menghilangkan kolom yang tidak dibutuhkan. Seperti di sini kami menghilangkan kolom special days, kemudian kalau mendrop kolom informational duration. Nah, setelah kolom tersebut di drop, kemudian kita akan memunculkan kembali dataset tersebut menggunakan def.head. Kemudian kita perlu mengetahui sebenarnya seperti apa info dari dataset kita. Semisal di sini kami menggunakan def info. Di sini dapat kita lihat seperti kejelasan tentang dataset tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya dari preprocessing yaitu missing value. Nah, jadi missing value ini berguna untuk mengetahui apakah ada di dataset yang kita load tersebut. Semisal di kolom administratif tidak didapatkan value yang diisi. Jadi di kolom tersebut value-nya kosong. Nah, jadi hal tersebut merupakan missing value.
Kemudian kita dapat melihat jumlah missing value dari setiap kolom. Nah, untuk melihat jumlah missing value tersebut, kita menggunakan df is null.sum. Nah, jadi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan missing value yang ada per kolom. Nah, jadi di sini di outputnya kita dapat melihat bahwa per kolom missing value-nya adalah tidak ada. Makanya hasil yang didapatkan yaitu kosong. Kemudian agar lebih singkat lagi, kita dapat mentotalkan atau menjumlahkan secara keseluruhan missing value yang ada pada dataset dengan menggunakan df is null.sum. Nah, kita panggil kembali semua dataset yang ada missingnya pada dataset ini. Nah, pada dataset tersebut tidak diperoleh data yang menghasilkan missing value. Kemudian di sini kita dapat melihat daftar value. Nah, pada tahapan preprocessing ini juga kita dapat melihat value-value yang ada pada setiap kolom. Nah, untuk kolom administratif, value-nya meliputi 0, 4, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, kita dapat memplotkan kolom tersebut. Semisal, kita dapat memplotkan kolom administratif. Nah, seperti yang kita ketahui, plot ini berfungsi untuk mengetahui seperti apa gambaran dari kolom dataset tersebut. Kemudian seperti demikian juga untuk administrative duration. Kemudian untuk value yang ada pada product related. Nah, ini sama dengan kolom tadi administrative duration. Kita hanya menampilkan value yang ada pada kolom tersebut serta membuat plotnya di sini. Kemudian untuk kolom month atau bulan, product related duration sama juga, kita hanya menampilkan value-nya. Kemudian kita juga perlu menampilkan setiap value yang ada pada setiap kolom. Nah, jadi value tersebut apabila kita menampilkan value dari satu kolom, kita dapat melihat bahwa di dalam kolom tersebut apakah ada yang missing value atau tidak. Nah, kebetulan pada setiap kolom yang ada pada dataset ini tidak ditemukan missing value, sehingga semua kolomnya berisi dengan baik. Nah, jadi untuk tahapan preprocessing demikian yang dilakukan untuk mengetahui apakah di dataset tersebut ada missing value, kemudian menghilangkan kolom yang tidak penting. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leonard Haloman Siombing dengan NIM 1141811. Di sini saya bakal menjelaskan mengenai analisis data eksploratif. Di sini kalau kita tahu pengertian dari data eksploratif ini merupakan metode eksplorasi data dengan menggunakan teknik aritmatika sederhana dan teknik grafis dalam mengangkat data pengamatan. EDA banyak digunakan dalam berbagai hal, seperti pertama itu memaksimalkan telaan data, kedua mencari struktur data yang bersembunyi atau bisa juga dibilang mengungkap misteri yang bersembunyi. Selanjutnya yang ketiga itu dapat mengeluarkan variabel penting. Selanjutnya mendeteksi kelainan dan anomali. Selanjutnya juga melakukan tes suatu asumsi. Lalu dapat juga membangun model, dan yang terakhir itu dapat melakukan optimasi. Nah, untuk pengertian data eksplorasinya ya kita tahu juga. Jadi sekarang ini saya bakal menjelaskan bagian eksplorasi data tersebut ya. Di sini dalam melakukan cara tersebut kita harus mengimport library terlebih dahulu. Oke. Dalam mengimport library tersebut kita dapat melihat pada line pertama. Di sini kita bakal mengimport library das APD, tampilan PDB, dan selanjutnya yang tertera pada line 1. Oke,
Oke, kemudian itu kita bakal melihat, kita buat dalam line 30. Oke, selesai kita melakukan import library, di sini kita bakal memunculkan dataset atas dengan 5 dataset paling atas begitu. Selesai kita memunculkan dataset tingkat atas, di sini kita menjelaskan pada line 30, pada line 31 kita itu bakal melakukan drop data atau melakukan menghilangkan database yang tidak digunakan nantinya saat setelan dataset, atau kemudian kita menampilkan dataset paling atas. Selanjutnya kita lihat juga pada outline icon kita. Di sini selanjutnya kita menghilangkan database dan kemudian menampilkan data dengan dataset teratas. Oke. Di sini kita angkat kolomnya, kolom seperti produk related relation on rates gitu. Lalu kita di sini bakal melakukan import library lagi, namanya library label encoder. Nah, situ untuk melakukan import library label encoder itu kita di sini bisa melihat pada line 30 ya. Selanjutnya selesai kita melakukan import library, di sini kita dapat menentukan variabel. Di sini kita dapat menentukan variabel yang akan dilakukan booster, itu yang akan diboosterkan, kemudian memanggil data paling atas di sini. Oke, di sini kita lakukan boosteran dataset X. Kita itu bakal memanggil data yang paling atas. Kita lihat outputnya pada line 4. Selanjutnya kita itu bakal di sini kita bakal membuat plot dari dataset. Sini dapat kita lihat pada line 35, mulai dari line 35. Di situ kita bakal membuat plot dari dataset. Lalu selesai kita melakukan plot dari dataset itu, kemudian kita mengubah variabel data frame menjadi bentuk array. Oke. Di sini kita bakal mengubah data frame menjadi bentuk array. Selanjutnya kita bakal membuat standarisasi ukuran dari setiap variabel ya. Oke, di sini kita bakal membuat standarisasinya. Kemudian selesai kita melakukan standarisasi ukuran, kita bakal menerapkan konfigurasi fungsi K-means, kemudian menentukan booster dari data tersebut. Oke, selesai kita buat tadi array, kita bakal membuat standarisasi, dan kita bakal membuat fungsi K-means, kemudian menentukan booster dari data mana. Ini kita bisa lihat dari mulai selesai 38 begitu, karena pada line 38 itu kita lakukan standarisasinya. Oke. Kemudian selesai kita melakukan penerapan konfigurasi K-means, kemudian itu kita bakal menentukan pertengahan dari booster. Oke. Kita bakal menentukan pertengahan dari booster tersebut. Kemudian pada pattern yang sudah kita buat atau yang bisa kita lihat di sini, kita itu bakal menampilkan hasil dari booster. Oke, di sini kita bakal melihat hasil dari booster di sini. Tapi booster center itu kalau kita lihat pada line 40 itu dia bakal menampilkan pertengahan dari booster. Kemudian pada line 41 itu yang tadi saya katakan itu yaitu menampilkan hasil dari booster tersebut. Oke. Jadi kalau kita tampilkan hasil dari booster tersebut, kita itu melihat booster table itu sepertinya. Oke, 202 bla bla 0 201 sekian ini pada line 41 ini.
adalah tampilannya dan hasil dari booster ya. Kemudian selesai itu kita bakal menampilkan hasil dari booster. Kemudian kita menambahkan kolom booster yang telah dibuat ke dalam dataset. Oke. Dari mana kita tahu bahwa kita bakal menambahkan kolom booster yang telah dibuat ke dalam dataset? Itu kita lihat dalam line 2 ya. Selesai kita tampilkan, maka kita menambahkan kolom booster ke dalam dataset. Oke, hasilnya itu dapat kita lihat nomor pada line 2 ini. Sini adalah hasil dari penambahan booster yang dalam datasetnya. Oke. Kemudian kita lihat juga pada code pattern kita itu ada line 43. Ini pada line 43 ini kita itu bakal membuat memvisualisasikan. Nah, oke. Memvisualisasikan hasil dari booster yang di atas yang kita buat. Oke, kemudian itu kita beranjak ke line 44. Di line 44 ini kita bakal memvisualisasikan hasil dari booster yang sudah kita buat di atas tadi pada line 43. Oke, selanjutnya selesai kita melakukan visualisasi pada hasil dari booster tersebut. Kita lihat lagi pada line 45 kita pada code pattern kita di sini, yaitu bakal menampilkan diagram plot dari booster yang sudah diperoleh di atas gitu. Jadi dia bakal menampilkan atau menunjukkan diagram plot. Jadi diagram plotnya itu kita bakal lihat di sini. Ini dari diagram plotnya yang sudah kita panggil tadi ya, kita tampilkan tadi dengan cara plot English DM booster itu dalam set code pattern-nya. Oke. Selanjutnya selesai kita menampilkan diagram plot, kita di sini bakal memunculkan dataset yang tergolong ke dalam booster pertama. Oke, di sini kan kita lihat bahwa pada line 46 ini kita itu di sinilah dia yang bakal memunculkan dataset dengan ke dalam booster pertama. Makanya dia di bawah satu dia jadi bakal memunculkan booster yang pertama begitu. Selanjutnya pada line 47 dan pada line 47 ini dan pada line 48 di sini saya akan menjelaskan line 47 ya. Oke, pada line 47 ini kita itu bakal memunculkan dataset yang tergolong ke dalam booster kedua. Oke. Ya, pada booster kedua. Di sini bakal dimunculkan hasilnya. Oke, kita lihat dalam code atau output dari Python kita. Lalu di sini kita juga bakal pada code akhirnya di sini kita bakal memunculkan dataset booster yang tergolong ke dalam booster ketiga. Oke. Mungkin dalam akhir code Python kita di situ bakal menjelaskan mengenai penampilan data ya, penampilan data dalam tergolong ke dalam booster 3. Oke. Jadi mungkin dalam penjelasan saya mengenai dalam penjelasan saya mengenai eksplorasi data dalam pengaplikasian dalam Python ini cukup sekian. Saya Leonard Siombi, terima kasih.
James Marbun akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari hasil pengerjaan kami, yaitu bab 6, tahapan analisis dan hasil yang telah kami temukan. Pada penjelasan sebelumnya, pada bab 3 untuk pre-processing data, teman saya Lamsia telah menjelaskan beberapa pengertian penting yang diterapkan pada proyek kami serta menghasilkan hasil yang diinginkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dimulai dari tahapan transformasi dataset. Untuk tahapan transformasi dataset dapat kita lihat untuk code Python yang telah saya tampilkan di layar. Di sini kita dapat melihat df-head, sebuah sintaks di mana kode program ini bertujuan untuk menampilkan data teratas dari data yang telah dilakukan pre-processing sebelumnya. Untuk dataset yang akan ditampilkan dimulai dari urutan 0 sampai urutan 4 sebanyak 5 buah data teratas. Lalu untuk sintaks yang di bawahnya, df-drop, sama seperti sintaks yang sebelumnya. Sintaks ini berfungsi untuk melakukan penghapusan data kolom yang tidak diperlukan. Setelah data yang diperlukan dihapus, maka akan ditampilkan sisa kolom yang tidak diperlukan. Data yang ditampilkan yaitu data 5 teratas dari dataset yang dimulai dari array ke 0. Lalu untuk sintaks selanjutnya, di mana dapat kita lihat di sini terdapat dataset X, df-ilog, dataset X hit, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan dataset dengan pengambilan sebuah baris dari dataset serta menampilkan kolom 0 banding 2, artinya menampilkan kolom dimulai dari kolom 0 sampai kolom kedua. Lalu untuk plot scatternya, di sini dapat kita lihat hasil dari yang ditampilkan. Hasil yang didapatkan pada plot di bawah ini merujuk kepada nilai dari data target yang ada pada dataset. Dapat dilihat bahwa output yang dihasilkan berada pada nilai 0 dan 1. Karena hasil yaitu 0 dan 1 yang merujuk kepada true dan false. Untuk selanjutnya pada data frame variabel X-array, hasil yang diperoleh dari kode program ini merujuk kepada array dari data. Setiap nilai dari dataset akan diubah ke dalam bentuk array. Mengubah variabel data frame dilakukan sebelum menentukan nilai K untuk pengklasteran dataset. Array yang dihasilkan didapatkan dari nilai secara keseluruhan dari dataset. Lalu untuk selanjutnya yaitu standardization of variable. Di sini dapat kita lihat sintaksnya. Pada output yang dihasilkan dari sintaks tersebut telah dihasilkan standarisasi kembali terhadap nilai array. Min-max scaler bekerja pada scaling data atau menyesuaikan data dalam rentang atau range tertentu. Range minimum hingga maksimum. Biasanya range minimum hingga maksimum dengan rentang yang biasa digunakan dari 0 hingga 1. Dari output yang dihasilkan dapat dilihat bahwa setelah dataset distandarisasi menggunakan min-max scaler, maka nilai maksimum dan minimum yang diperoleh itu 1 dan 0. Untuk selanjutnya, output yang diperoleh dari sintaks key-means and cluster 3, random state 1, 2, 3 dan seterusnya, yaitu output yang diperoleh dari program di atas merupakan hasil dari penentuan konfigurasi fungsi key-means untuk menentukan pembagian clustering. Lalu untuk kode program selanjutnya yaitu kita melakukan print untuk menampilkan ke layar, di mana output yang dihasilkan pada kode program tersebut merupakan pusat cluster. Lalu kita akan menampilkan hasil dari print ini, di mana dapat kita lihat hasilnya yaitu berupa nilai yang ada pada dataset setelah dilakukan pelabelan. Nilai yang didapat setelah dilabeli yaitu 0, 1, dan 2. Lalu kita akan melakukan print kembali, yaitu di mana dapat kita lihat sintaksnya, dan output yang dihasilkan ialah berupa penambahan kolom pada dataset. Kolom yang ditambahkan berupa kolom untuk cluster 0, 1, dan 2. Lalu untuk
kode program selanjutnya, yaitu melakukan visualisasi data untuk data sebagai simbol dari cluster yang dipakai, itu bertanda bintang. Dapat kita lihat seperti grafik di bawah, grafik di sini. Dari hasil cluster yang diperoleh berada pada nilai 0 dan 1 yang disesuaikan dengan nilai yang ada pada data target revenue. Dapat kita lihat untuk kode program selanjutnya terdapat PLT HIS DF cluster, di mana diagram yang ditampilkan diambil dari seberapa banyak data yang diperoleh dari hasil clusteran untuk cluster 0, 1, dan 2. Dari output yang diperoleh, maka data yang paling banyak berada di cluster pertama yang berada pada range 700-an, sedangkan untuk cluster yang kedua dan cluster ketiga diperoleh rata-rata nilai yang sama dengan 100-an lebih. Lalu untuk sintaks berikutnya dapat kita lihat di sini, sintaks yang tertulis cluster underscore 0 sama dengan DF cluster lebih kecil dari 1 cluster underscore 0, di mana akan ditampilkan output yang dihasilkan dari pengklasteran pertama yang telah diidentifikasi menjadi array cluster underscore 0, yaitu ada pada data nomor 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, dan data lainnya. Lalu untuk sintaks selanjutnya sama dengan sintaks sebelumnya, tetapi nilai yang ada sama dengan 1, di mana pada hasil output yang diperoleh pada saat pengklasteran kedua yang teridentifikasi menjadi array cluster underscore 1, yaitu ada pada data nomor 49, 60, 85, 172, 192, 194, dan seterusnya. Lalu untuk sintaks berikutnya akan dihasilkan output yang diperoleh pada pengklasteran ketiga yang teridentifikasi menjadi array cluster underscore 2, yaitu ada pada data nomor 10, 2, 5, 7, 8, dan data lainnya. Sekian hasil dari penjelasan bab 6 mengenai tahapan analisis dan hasil.